Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Berjumpa lagi dengan saya Gali. Kali ini saya akan mendaki tektok Bukit Panyawangan. Dan nanti jika situasi memungkinkan, saya akan ke Bukit Upasianya, teman-teman. Oke, jadi tadi saya sudah start di jam 4.40 dari base camp, cuman yang jaga base campnya belum ada, teman-teman. Jadi saya langsung lanjut saja dulu biar nanti bayar simaksinya ketika turun, teman-teman. Untuk simaksi harganya 10.000, teman-teman. Oke, dan saya ini mendaki tektok via trek 11 Sukawana, teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanan. Ada tanaman-tanaman tanaman, kita lewatin aja. Oke. Untuk vegetasi di sini lumayan cukup lebat, teman-teman. Sudah ada pohon pinus dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Di sini sudah ada penunjuk arah, kan ya. Sudah ada penunjuk arah puncaknya ke sini, teman-teman. Dikarenakan semalam hujan gerimis ya, tidak besar, namun ya gerimis cukup membuat tanahnya menjadi agak becek dan licin, teman-teman. Jadi saya harus agak berhati-hati. Dan untuk treknya dari base camp ke pos 1 ini masih landai, teman-teman, dan masih manusiawi. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memasuki kawasan kebun tehnya. Bisa dilihat, ini adalah kawasan kebun tehnya, kebun teh Sukawana. Di sini masih landai, teman-teman. Udara juga sangat sejuk sekali, teman-teman. Tidak terlalu dingin, asalkan kitanya banyak bergerak saja. Jangan terlalu banyak diam, dan tentunya stamina perut juga jangan kosong, teman-teman. Nanti takutkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, terutama hipotermia di saat suhu minus seperti ini. Di sini ada persimpangan, teman-teman. Kita bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini dua-duanya sama saja, teman-teman. Ke kanan ini bisa, nanti ketemu lagi di tengah. Nah, ini ke kiri juga bisa, cuma kita lebih dekat ke perkebunan tehnya, teman-teman. Jadi saya pilih ke jalan sini saja yang lurus, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Ketemu di tengahnya di sini. Jadi
tadi kalau kita melipir ke sebelah kiri, nah kita nanti munculnya dari sini teman-teman, munculnya dari sini. Nah barusan kita dari sini, begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan ke sebelah sini teman-teman, karena pos satunya masih lumayan. Jalanan sudah mulai agak menanjak sedikit, tapi masih kuat sih. Jalanan treknya mulai menanjak teman-teman, dan lumayan memakan energi juga. Akar-akar pun besar-besar teman-teman, jadi pijakan pun lumayan, dan dari pijakan ke pijakan tuh lumayan agak meninggi teman-teman. Sudah lihat birunya langit sudah mulai terlihat. Oke, kita sudah sampai di pos 1. Pos satunya ini namanya pos 1 Kadaka. Nah ini teman-teman, ini pos 1 Kadaka namanya. Kita sampai di jam 4.50. Estimasi dari dari base camp ke pos 1 10 menit. Lumayan karena tadi berjalan kita agak cepat. Ada seperti fire pit juga di sini. Langit sudah mulai terlihat biru-birunya teman-teman. Karena stamina masih terjaga, tanpa buang waktu, saya akan lanjut ke pos 2 teman-teman. Ya jadi teman-teman, untuk perjalanan kita nanti akan melewati 3 pos, dan setelah dari pos 3 kita langsung summit ke puncak Panyawangan teman-teman. Puncak Panyawangannya ini berketinggian 2050 mdpl, dan dari puncak Panyawangan kita bisa melihat keindahan Burangrang, Cikuray, Gunung Gede, Patuha, Gunung Wayang, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, jalanan makin menanjak lagi, dan ini saya di pinggir kebun tehnya. Kita langsung lanjut terus ke sini. Ini kalau misal hujan parah, pasti di sininya sangat parah sekali teman-teman. Tapi untungnya alhamdulillah semalam hanya hujan gerimis saja teman-teman, jadi saya memberanikan diri untuk tektok ke sini. Wah. Oke teman-teman, di sini ada 2 jalan lagi, ke kiri dan ke kanan. Masih sama seperti tadi. Jika ke kiri kita akan dekat dengan kebun tehnya, dan jika ke kanan ini lebih dekat ke pepohonannya. Tapi nanti kita ketemu di tengah lagi teman-teman. Kita ambil kanan saja seperti tadi. Teman-teman, bagi yang mau mendaki ke sini dijamin aman, karena di sini sudah banyak string yang glow in the dark juga. Nah jadi kalian tinggal ikuti saja arah stringnya teman-teman. Jadi kalian tak perlu khawatir tersesat, karena sudah ada petunjuknya. Oke, bisa dilihat teman-teman, ini kebun tehnya sangat terlihat sekali. Nah, dan itu adalah Burangrang teman-teman. Ada air bocor juga. Nah jadi
tinggal kitanya yang jangan lalai dan jangan abai teman-teman, jangan balang agar kita tidak tersesat, terutama jika mendaki di saat masih gelap seperti ini. Mulai nanjak lagi teman-teman. Vegetasi mulai rapat, sudah mulai banyak tumbuhan yang memenuhi ke tengah jalan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 2, namanya Salikur, ketinggian 1800 mdpl. Ada tulisan shelter Salikurnya. Nah, di sana ada shelternya teman-teman. Yang itu ya, di sini pemandangan Buranglang semakin jelas. Pos 2 di jam 5:05. Jadi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 lumayan memakan waktu dan energi. 15 menit dari pos 1 ke pos 2. Sangat lumayan melelahkan. Kita lihat ke shelternya. Nah, ini dia shelternya teman-teman. Nah, di sini juga ada warung. Nanti mungkin pas pulang warung ini buka teman-teman, karena kan sekarang masih subuh jadi belum buka. Lihat tulisannya. Oke teman-teman, wow, City Latin ternyata terlihat dari sini, sangat bagus sekali. Oke teman-teman, saya akan minum dulu sebentar, dan di sana sudah ada plakat puncak juga. Kita menuju pos 3. Kalau rezeki kita dapat sunrise, tapi kalau enggak apa-apa. Yang penting kita cepat sampai puncak, cepat pulang juga, tapi tetap santai. Nah, ini dia teman-teman. Plakat puncaknya ada 1, 2, dan 3 sebelah sana. Nah, teman-teman, ada 2 jalur, ke sini dan ke sini, tapi petunjuk arahnya ke sebelah sini teman-teman. Jadi mungkin nanti kita turunnya bisa ke sebelah sini, bisa ke sini juga. Oke, langsung kita berangkat lagi jam 5:09. Kita gaskan saja langsung. Barusan saya sudah buka jaket teman-teman, karena keringat lumayan deras juga, dan headlamp kopi juga sudah saya taruh karena sudah mulai terang. Di jam 5 juga mulai terang. Ada petunjuknya di sini. Untuk vegetasi di sini pepohonan mulai tinggi-tinggi, dan kita sudah menjauhi pemukiman kebun teh. Jalanan juga lumayan menanjak. Kalau tadi di sana dekat pemukiman teh, perkebunan teh, kita masih sudah terang karena sudah mulai siang. Tapi di sini dikarenakan vegetasinya mulai rapat, jadi terlihat gelap lagi teman-teman. Mohon maaf, memang gelap karena pepohonannya sangat rimbun dan lumayan menutup langit juga. Bisa dilihat. Teman-teman, bagi yang punya fobia melintasi hutan di saat gelap seperti ini, disarankan jangan ya teman-teman.
treknya landai terus teman-teman. Mungkin nanti ke depannya ada yang menanjaknya. Saya sebelumnya pernah ke Upas Hill, tapi itu tahun lalu, jadi pasti banyak perubahan di sini. Suara burung dan suara alamnya sangat indah sekali di telinga teman-teman. Di kiri kanan trek, di pepohonannya ada stringnya teman-teman, jadi tinggal ikuti saja jalurnya, dan jalurnya juga sangat jelas gitu. Nah, teman-teman, mungkin ini shelter darurat ya. Takutnya ada yang kehujanan atau gimana. Jadi nanti bisa berteduh di sini sementara. Dan kita sudah sampai ke pos 3 hutan alam di jam 5.24. Aduh, gak kelihatan teman-teman. Jam 5.24. Ya, jam 5.24 sudah sampai. Estimasi tadi jam 5:05 sampai sekarang 5.24, kurang lebih 30 menit dari pos 2 ke pos 3. Sangat memakan waktu dan keringat pun sangat banyak sekali teman-teman. Oke, karena tanggung summit, langsung digaskan saja teman-teman. Minum dulu sedikit seperti biasa dan lanjut nanjak. Langit sudah sangat mulai terang dan tanjakan masih belum selesai. Ini menanjak terus. Agak sedikit menunduk. Tadi saya kira tanjakannya akan ekstrim seperti waktu itu, tapi ternyata hanya sebentar dan langsung sampai ke pos 3. Nah, jalan sudah mulai menjadi tanah merah teman-teman, dan sepertinya ini kalau hujan jadi jalur air teman-teman. Pasti jadi wahangan saat kalau saat mah gak ada air dong. Sip, menanjak. Banyak tanda-tanda teman-teman, banyak tanda-tanda. Nah, kok tadi via Teh Tarik, sekarang saya bertemu tanjakan Ucup lagi. Oh, mungkin di sini yang sebenarnya tanjakan Ucup itu. Oke, langsung lanjut lagi. Ya, akhirnya saya bertemu lagi dengan tanjakan yang sangat-sangat
eh mengeribukan sekali. Sampai bingung saya harus bilang apa lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada shelter darurat lagi, dan ada tulisan shelter teh tarik. Saya agak bingung tadi via via teh tarik nanjak, terus tiba-tiba ke pos 3 kita jalan ujung lagi ketemu teh tarik lagi. Dan dari sini juga terlihat pemandangan kotanya cukup sedikit terlihat. Oke, di sana ada plakat lagi. Nah, puncak Panyawangan untuk sekarang tinggal 200 meter lagi puncak Panyawangan. Yuk kita langsung lanjut saja, teman-teman. Hup. Wow. Lanjut. Ada tali webbing juga, teman-teman. Barangkali yang butuh pegangan. Oke, teman-teman, alhamdulillah sekarang pukul blur tuh 5.35, tadi 5.25, sekitar 5.25, dan sekarang jam 5.35. Dari pos 3 menuju puncak 10 menit. Alhamdulillah, teman-teman, burang-rang sangat terlihat jelas dari sini. Lautan awannya sangat bagus, teman-teman. Kita akan melipir ke sebelah sana. Nah, bisa dilihat, teman-teman, di sini ada plakatnya. Mantap sekali, teman-teman. Sayang sekali saat ini saya tidak membawa tripod, jadi saya tidak bisa dipoto pakai plakat. Sayang sekali, teman-teman. Teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, info yang saya dapat, burang-rangnya sangat terlihat. Ada Gede Pangrango juga sebelah sana. Gunung Gede sangat jelas. Nah, ini sangat jelas sekali ya, teman-teman. Ini ada burang-rang, ini ada Gede Pangrango sebelah sananya. Nah, melipir lagi sebelah sini ada Cikuray, dan mungkin sebelah sananya saya nggak tahu Gunung Wayang sebelah mana, saya nggak tahu. Banyak sekali. Langitnya juga sangat bagus sekali, teman-teman. Cuma disayangkan sunrise-nya sebelah sana, jadi kurang terlihat. Untuk tempatnya di sini lumayan luas juga, hanya saja ya di sini dilarang mendirikan tenda karena mungkin di sini rawan petir juga, dan tidak memungkinkan memasang tenda juga dikarenakan datarannya ya tidak ada yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Jadi di sini hanya untuk menikmati pemandangan saja. Mantap sekali, teman-teman. Oke, teman-teman,
Jadi barusan sekarang sudah jam 5.42, sudah sampai ke puncak Panyawangan, dan di sini kita bisa lanjut lagi ke destinasi selanjutnya, yaitu ada Kawah Panggoyangan Badak dan Upasia. Nah, kalau ke Upasianya kita nanti akan dikenakan biaya lagi. Info yang saya dapat 40.000 gitu. Karena kenapa bayar lagi? Dikarenakan beda kawasan, teman-teman. Tapi ke Kawah Panggoyangannya saya belum tahu apakah bayar atau tidak. Jadi mungkin kita coba cek dulu ke sana, apakah bayar lagi atau tidak. Di sini ada plakatnya, puncak sebelah sana. Saya nggak tahu bayar tiketnya sebelah mana, teman-teman. Jadi kita coba ke sebelah sini dulu. Nah, ada puncak Paniisan. Mungkin ke sini maksudnya puncaknya puncak Paniisan, teman-teman. Kalau untuk trek 11, kalau untuk puncak Upasia, kayaknya kita harus turun dulu ke sini. Ke sini nanti ada jalan. Langsung sebelah sana. Bagus sekali, teman-teman. Dari sini view-nya. Nah, ini dia puncak Paniisan. Oke, sepertinya di depan kita ada base camp trek 11 mulu. Ada base camp Upasianya, jadi nanti mungkin kita bayar di sana, teman-teman. Barusan juga ada pendaki lain, sepertinya mereka naik via jalur Cikahuripan. Semakin rapat lagi vegetasinya, dan banyak pohon yang berlumut juga dikarenakan minim sinar matahari. Nah, teman-teman, sedih hati itu base camp Upasianya. Mungkin di sana kita akan melakukan registrasi dulu dan lanjut ke puncak Upasianya. Oh, benar. Ini shelter sepertinya. Di sini ada plakatnya. Ada pertigaan, jadi tadi kita bisa lewat sana yang turun, dan ke sini bisa turun juga. Nah, kita masuk ke sini, teman-teman. Jalur trekking, dan jadi dilarang membawa kendaraan bermotor ya, karena di sini memang jalur trekking juga. Ini bukan base camp, teman-teman, mohon maaf, ini warung Mang Opik. Kita lanjut lagi, masuk. Mungkin di depan ada, tapi gak apa-apa. Kalau misalkan belum ada yang jaganya, pulang juga nanti kita bisa bayar gitu, teman-teman. Jalannya bebatuan, teman-teman, jadi harus hati-hati, takutnya keseleo dan kita salah injak.
Kayaknya pendaki yang tadi bisa jadi mereka lebih pagi dari saya, teman-teman. Jadi mereka ke Upasil dan mereka ke sini gitu. Tapi kurang tahu juga, teman-teman. Ya, di depan sudah terlihat cahaya. Teman-teman, di sini ada loketnya. Nah, di sini ada daftarnya juga, hari kerja. Nah, tapi kayaknya belum ada orangnya. Teman-teman, bisa dilihat. Ini dia puncaknya, teman-teman. Puncak Upasil, dan ini view-nya Tangkuban Perahu. Mantap sekali, teman-teman. Alhamdulillah. Dan sekarang sampai di jam 5.56. Tadi 42.56, ya kurang lebih 10 menit, 12 menit. Ada plakatnya juga di sini. Puncak Upas 2084 mdpl Gunung Tangkuban Perahu. Alhamdulillah. Dan mungkin di sana ada loket dari via jalur Cikahuripan ya. Ada tempat duduk-duduk juga. Nah, di sana ada spot foto juga bagus, namun nggak ada yang fotoin. Kita akan coba cek ke sana, teman-teman, apakah sudah ada yang jaganya di sini. Nah, saya lihat, teman-teman, ada di puncak ada toilet juga. Jadi gak usah khawatir yang mau berak di puncak kapan lagi, teman-teman. Nah, kita cek. Punten, belum datang, teman-teman. Ada toren juga. Nah, harusnya di sini bisa spot foto, cuman nggak ada yang fotoin. Di sini juga bagus sekali. Kita akan coba melipir ke sebelah sananya, teman-teman. Nah, di sini juga ada tempat makan. Ada tulisan cuanki juga tadi. Ke sebelah sininya hanya ada dataran seperti ini saja. Dulu ini belum ada pagar-pagar seperti ini, namun sekarang sudah ada lagi. Jadi batasnya hanya sampai sini saja, teman-teman. Kita gak bisa lagi melipir kemana-mana lagi karena sudah dibatas sama pihak wisatanya. Nah, hanya sampai sini saja, teman-teman. Sudah gak ada lagi. Mantap, teman-teman, view-nya. Alhamdulillah. Lihat, teman-teman, keindahannya. Ini ada kawahnya.
Ada lautan awan juga sebelah sana teman-teman. Keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 6 pas. Mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Indah sekali teman-teman. Pendakian saya tidak akan berhenti di sini. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Selamat wayah kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.